Kembali lagi bersama saya Andi Hairul Bait Said. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis HTML, bukan beberapa jenis sih, beberapa codingan. Ini juga merupakan nilai final saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi HTML dan juga beberapa. Baiklah, masuk pertama ke itu menghitung nilai IPK. Di sini kita seperti biasa HTML hit title-nya yaitu ini final 1 sesuai dengan ini ya, final 1. Lanjut kemudian di bagian body saya menggunakan H3 Allegiant Center. Pertama H3 agar tulisannya tidak terlalu besar dibandingkan H2 dan H1, dan kemudian Allegiant Centernya itu yaitu khusus untuk agar tulisannya di tengah gitu, dan kemudian nama saya, NIM saya. Selanjutnya menghitung IPK, saya menuliskannya di bagian table menggunakan tr. Selanjutnya itu tugas ini menggunakan nilai ID, nilai selanjutnya UTS dan UAS, begitu pula seterusnya. Lanjut di sini hasilnya, di sini maksudnya tombol ini hasil. Masuk ke fungsinya. Di sini kita mempunyai sekitar berapa item ya? Kita mempunyai 5 item. Pertama nilai 1, nilai 2, nilai 3, hasil, dan juga IP. Penulisannya yaitu nilai 1 sama dengan document.get gentleman by ID, kemudian dalam kurung nilai value, begitu seterusnya. Selanjutnya hasilnya yaitu menggunakan parse float. Di sini nilai 1 atau tugas dikali 0,20 atau 20%, ditambah nilai 2 atau UTS dikali 0,30 atau 30%, dan nilai 3 atau UAS dikali 0,50 atau 50%. Hanya fungsi sini saya menggunakan if hasil lebih dari 80 dan hasil kurang atau sama dengan 100, IP-nya sama dengan A. Fungsi ini tidak sesuai dengan yang dimasukkan, maka akan ke bawah. Dan else if hasil kurang lebih atau sama dengan 69 dan hasil kurang atau sama dengan 80, maka IP-nya B. Begitu pula di IPC, IPD ini batas-batasnya, dan apabila keempat fungsi ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan ke IPE dengan nilainya dipastikan berada di bawah 38 atau 38 ke bawah ya. Selanjutnya alter, yaitu untuk menentukan hasilnya kita tes ya. Misalnya kita menuliskan 90, samakan saja, kita akan mengetes untuk setiap nilai, maka hasilnya seperti ini, 90 dengan nilai predikat A. Ini alter gunanya untuk menampilkan ini ya. Selanjutnya mungkin itu saja. Kita tes untuk IPB nya, kita menggunakan 70 hasilnya yaitu 70 dengan predikat B. Kita tutup dulu ini ya. Lanjut dengan nilai 40, maka predikatnya pasti D, dan kita ubah sedikit di sini 20 saja, pasti predikatnya akan berubah jadi E. Lanjut ke kedua, yaitu
nilai tiket pesawat. Di sini sama final 2 title-nya, yaitu terletak di bagian sini. Nama saya menggunakan ID Center berada di area tengah, NIM saya juga. Tiket pesawat. Tiket pesawat ribut sekali tadi itu ya. Tiket pesawat. Lanjut ke pilihan. Di sini saya sama tapi menggunakan option ya. Di sini optionnya ada dua, yaitu VIP dan juga ekonomi. Selanjutnya ke tujuannya terdapat 3 option, yaitu Bandung, Yogyakarta, Bali. Sedangkan yang pada pilihan satu ini hanya untuk memperjelas bahwa kita hanya bisa memilih salah satu. Lanjut ke bawah, di sini jumlah tiket. Di sini kita bebas menulis berapapun, biar 1000, 10.000, 100.000, terserah. Tapi yang normal-normal saya kita menggunakan 1, 2, sampai mungkin 11, 12. Astaga. Baiklah, sekarang ini hitung fungsinya, yaitu tombol-tombol ini. Sekarang function. Beda dengan tadi, di sini penulisannya agak beda ya. Di sini dokumen, from, tujuan, dan value. Begitu pula kelas value. Di sini terdapat 7 item: tujuan, kelas, jumlah, harga tiket, sub, diskon, dan total. Sub di sini maksudnya sebelum diskon. Masuk ke bagian codingannya ya, if-nya. Pertama, kelas sama dengan ekonomi. Jika kita memiliki ekonomi kita, if tujuan sama dengan Bandung, kita memilih Bandung sebagai Bandung. Ataukah if tujuannya Yogyakarta, dan jika kedua fungsi ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan Bali. Begitupun selanjutnya, jika kita tidak memilih kelas ekonomi, maka otomatis akan terpilih VIP. If tujuan Bandung, if Yogyakarta, dan else otomatis akan ke Bali. Harga tiketnya itu mulai dari 80.000, 60.000, 100.000, 120.000, 100.000, dan 150.000. Lanjut ke bagian rumusnya ya, yaitu sub atau sebelum diskonnya sama dengan jumlah kali harga tiket. Itu misalnya kita menuliskan pertama mereka kan. Kemudian if jumlah, jika jumlah tiket yang dibeli itu lebih dari atau sama dengan 10, maka mendapatkan diskon 0,05 atau 5%. Dan jika kondisi di atas tidak terpenuhi, yaitu jika yang tiket yang dibeli cuma 9 ke bawah, maka tidak mendapatkan diskon. Jadi sini rumusnya total sama dengan sub kali diskon. Di sini misalnya kita menggunakan 9 bagian Bali pada VIP, maka harganya akan tetap seperti ini. Harga sebelum diskon yaitu 1.350.000, dan harga setelah diskonnya juga sama, tidak mendapatkan diskon. Tapi jika kita menggunakan misalnya kita tulis 11 tiket, maka fungsinya akan diskonnya 1.650.000, mendapatkan diskon 82.500, maka diskon yang harga yang dibayar 1.567.500. Lanjut ke jelasan kita dulu. Apakah berjalan? Oh ya. Lanjut, yaitu sewa mobil. Di sini final 3 seperti biasa, di bagian title, Allegiance Center, nama saya, NIM, sewa mobil. Di sini saya menuliskan fungsi terlebih dahulu sebelum tampilan. Jadi sini fungsinya, tampilannya berada di bawah, itu font, table, script. Ini script bersama dengan ini. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan tampilannya terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat 3 pilihan mobil, yaitu Avanza, CR-V, dan Alia.
Selanjutnya lama sewa lewat. Di sini menggunakan satuan hari ya. Jadi kita bisa nulis 11 oke. Lanjut ke fungsinya. Di sini terdapat 4 item yaitu mobil lama, harganya, dan total yang harus dibayar. If jika kita menyewa mobil Avanza, harganya itu 300.000. Jika kita memilih mobil CVR, harganya 400.000, dan jika keduanya tidak dipilih maka kita otomatis akan memilih Alia. Ini Alia. Harganya itu 250.000. Selanjutnya yaitu penghitungannya total sama dengan lama per harga. Jika kita memilih Avanza, kemudian kita menuliskan 10 hari, harganya seperti ini, 3 juta rupiah. Selanjutnya kita memilih CVR, pasti harganya juga berbeda tapi lebih mahal sedikit, yaitu 4 juta rupiah. Dan juga untuk Alia juga berbeda ya, yaitu 2.500.000. Lanjut ke yang keempat, yaitu salah. Menghitung nilai terbesar dan terkecil. Ya, seperti biasa doc HTML, hitnya, hit bagian kepala, title, final, 4 body yaitu bagian keseluruhan mulai dari ini sampai di bagian bawah sini. Ini juga penutup HTML, penutup font. Nah, kita jelaskan. Pertama nilai A, nilai B, nilai C. Ini nilai A. Kita menggunakan teks karena kita di sini bukan pilihan ya, jadi kita tidak menggunakan option. Tapi yang membedakan, yang kekurangannya di sini karena kita juga bisa menuliskan huruf, bisa juga angka. Kebetulan lanjut pada bagian ini nilai A, nilai B, nilai C. Bagian fungsinya. Di sini terdapat 5 item yaitu A, B, C, max, dan min. Max yang dimaksud di sini yaitu nilai tertinggi, dan min di sini nilai terendah. If jika A lebih atau sama dengan C dan A lebih atau sama dengan B, maka A adalah nilai terbesar. Jika if B lebih atau sama dengan A dan B lebih atau sama dengan C, maka B adalah nilai terbesar. Dan jika kedua fungsi ini tidak terpenuhi, maka otomatis C akan menjadi nilai terbesarnya. Tentunya if A kurang atau sama dengan C dan A kurang atau sama dengan B, maka nilai terkecil yaitu A. Else if jika B kurang atau sama dengan A dan B kurang atau sama dengan C, maka otomatis yang nilai terendah itu B. Dan jika kedua fungsi tidak terpenuhi atau seperti sebelumnya, otomatis C akan menjadi nilai minimum. Kita coba. Di sini kita menggunakan 3. Selanjutnya 4 dan 5. Maka nilai terbesar yaitu C dengan angka 5 dan 3. Kita putar 4, 2, 3. Maka nilai terbesarnya itu 4 dan nilai terkecilnya 2. Baiklah, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu parkir mobil.
parkir mobil. Di sini sama seperti tadi, doc HTML, height, detail final 5, H3 Allegiance Center untuk menulis pada bagian tengah. Coba kita ubah ya, misalnya di sini saya tuliskan H4. Di sini saya mengubah juga H4. Maka otomatis akan berubah di sini. Ya, sebelum save. Maaf. Ctrl S. Maka otomatis akan berubah. Dan begitu pula jika kita menuliskan H2 dan H2. Save dulu. Otomatis akan berubah. Nah, itu disesuaikan selera kita. Saya menggunakan H3 karena menurut saya itu ukuran yang lumayan bagus. Salah. Selanjutnya yaitu jenis kendaraan, parkir mobil. Saya menggunakan H2 di atas toggle, itulah kenapa jaraknya. Jika kita menyimpannya di sini ya. Salah. Aduh. Sorry. Ctrl X. Kita membuatkan TR tersendiri. Oh, tidak usah. Oh ya, atau kita bikinkan saja. Maka sebenarnya hanya jaraknya yang membedakan sedikit. Tapi jika kita menaruhnya di sini, Ctrl X, ini kita hapus. Dan kita menaruhnya di sini, maka di sini akan tidak ada yang berubah sih. Baiklah, lanjut parkir mobil. Di sini kita menggunakan select option. Jadi kita dapat memilih. Di sini ada pilihannya adalah mobil, motor. Terdapat 2 pilihan. Selanjutnya untuk option yang pilih satu ini, kita hanya sebuah keterangan bahwa kita harus memilih salah satu saja. Selanjutnya lama parkir. Di sini satuannya jam ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsinya. Di sini terdapat 3 jenis item, yaitu Farama, jenis, dan IP. Pertama, jika jenis sama dengan mobil, if dan kita memilih lama waktunya 1 jam, harganya itu 3.000, dan jika else if lamanya lebih atau sama dengan 2 dan lamanya kurang atau sama dengan 4, maka harganya 5.000. Selanjutnya jika else atau 5 ke atas mau 1.000 jam, 10.000 jam, harganya akan tetap 7.000. Selanjutnya else jika kita memilih motor, if lama sama dengan 1 jam, maka akan harganya yaitu 1.000 rupiah. Selanjutnya else if jika lamanya 2 atau lebih dan 4 atau kurang, harganya itu 2.000, dan jika di atas 5 ke atas harganya 4.000. Jadi kita misalkan kita menulis mobil ya, kita menulis 100.000, harganya akan tetap kenapa ya? Sedikit bermasalah. Baiklah, sudah bisa ya. Kenapa ya?
Nah, di sini jika kita memilih mobil, kemudian harganya yaitu 10.000, kita memilih 10 jam. Kenapa ya? Oh, salah ya ini. Trek saya tertulis. Baiklah, lanjut. Maka harganya 7.000. Oh, pantas. Kira apa yang salahnya? Kita sesuaikan ukurannya. Baiklah, lanjut. Jika kita menuliskan di sini 1, maka harganya 4.000 seperti atau kita tuliskan di sini sedikit 4.000, dan di sini jika kita tuliskan 2, harganya mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton dan bye.